Halo semua, kembali lagi di Kang Gadget dan kali ini kita akan mereview si Nokia 6.1 Plus ini. Dan mohon maaf banget ya karena agak telat untuk review si Nokia 6.1 Plus ini karena urusan dunia ya seperti kuliah, UAS dan semacamnya. Sebelum itu jangan lupa like, share, and subscribe channel Kang Gadget supaya bisa berkembang lebih baik lagi. Karena dukungan dari kalian itu tuh membuat saya menjadi semangat untuk membuat konten seperti ini. Jadi tolong subscribe ya teman-teman, terima kasih. Jadi akhirnya Nokia kembali ke jalan yang benar, tidak lagi mengandalkan nama Nokia sebagai tempat bernostalgia. Ya, awal-awal peluncuran Androidnya Nokia kan sempat meluncurkan Nokia 5 dan Nokia 6. Nah, untuk harga dan spesifikasi yang ditawarkan si Nokia 5 dan 6 ini tuh kurang banget gitu. Harganya mahal tapi spesifikasi yang ditawarin ya gitu. Dan mungkin Nokia juga menyadari bahwa tidak mungkin bisa mengandalkan nostalgia lagi sebagai nilai jual, kecuali build quality. Itu emang keren banget. Jadi kalau saya pribadi menilai Nokia 6.1 Plus ini tuh ibarat Google Pixel versi hemat kali ya. Soalnya apa yang ditawarin tuh experience-nya ya mirip-mirip sama Google Pixel, cuma ada beberapa sektor yang emang dipangkas menyesuaikan harganya. Dan kita akan bahas. Yang pertama kita akan bahas desainnya terlebih dahulu. Oke, menurut saya selain spesifikasi, desain merupakan salah satu faktor terpenting dalam membeli smartphone. Dan desain si Nokia 6.1 Plus ini tuh menjadi alasan saya membeli smartphone ini. Karena HP ini tuh punya build quality yang jos gandos bos. Benar-benar ini mantep banget. Penggunaan material kaca di depan dan belakang serta frame logam sukses ngasih feel premium dan kokoh. Saya pribadi menyukai warna putih ketimbang warna hitam ya. Karena saya sering memakai HP warna hitam jadi kayaknya agak bosan aja gitu. Jadi ya saya nyoba yang warna putih gitu sekali-kali. Dan warna putih menurut saya nggak buruk juga kok karena sidik jari itu nggak gampang kelihatan gitu. Kecuali warna hitam itu sidik jari magnet banget ya. Namun karena bagian depan dan belakang yang terbuat dari kaca, penggunaan tempered glass dan casing adalah hal yang patut diperhitungkan. Ukurannya compact banget. Ya HP ini tuh kecil di tangan. Pas lah buat tangan-tangan seperti saya yang gak suka HP gede-gede banget. Meski layarnya sendiri berukuran 5,8 inci, namun tetap terasa compact berkat rasio yang kekinian, yaitu 19:9 serta dilengkapi dengan notch yang sedang-sedang aja ukurannya. Di bagian atasnya kita bisa lihat sebuah notch yang berisi kamera, earpiece, dan sensor-sensor. Di bagian bawahnya ada dagu yang lumayan tebal dan dilengkapi dengan logo Nokia. Bagus aja sih, jadi nggak kosong-kosong amat gitu di bagian bawahnya. Di bagian samping kanannya kita akan menemukan tombol power, volume yang clicky banget saat ditekan. Nggak kaku-kaku amat tapi enak lah, nyaman untuk dipencet. Di bagian samping kirinya hanya terdapat slot slim hybrid, bisa dual nano SIM atau satu nano SIM dan satu micro SD. Di bagian bawahnya terdapat slot USB Type-C, mikrofon, speaker, dan garis antena. Di bagian atasnya kita akan menemukan lubang jack, mikrofon, dan garis antena. Penempatan lubang jack ini tuh menurut saya nggak enak ya, soalnya kalau dengerin musik itu kabelnya sering ketekuk, jadi gimana gitu. Di bagian belakangnya kita akan menemukan dual kamera plus LED flash, fingerprint, dan logo Nokia yang ditaruh secara vertikal. Di bawahnya lagi kita akan menemukan logo Android One dan tulisan dibuat di Indonesia. Jadi HP ini tuh sudah dibuat di Indonesia ya, dan bagus lah kalau misalnya gitu. Lanjut ke bagian layar. Nah, layar HP ini tuh seluas 5,8 inci, Full HD Plus, bertipe IPS LCD, dan berasio 19:9. Kerapatan pixelnya itu 432 ppi, dan HP ini tuh kerasa seperti HP 5 inci ya, dengan rasio 16:9. Jadi kalau misalnya ada HP 5 inci berasio 16:9, itu feel megangnya sama kayak yang 5,8 inci 19:9. Terdapat notch yang berukuran sedang, tapi menurut saya itu nggak ganggu banget ya, karena bisa disembunyikan juga. Nah, untuk cara nyembunyinya nanti kita akan bahas. Untuk visibilitas di outdoor, HP ini tuh masih enak ya, jadi aman-aman aja untuk dipakai di luar ruangan. Sekarang kita beralih ke software. HP ini tuh menggunakan stok Android dari Google karena memang si Nokia 6.1 Plus ini tuh termasuk jajaran Android One. Sistem operasi yang dibawa adalah Oreo 8.1, tapi saya sudah mengupdate-nya ke Android Pie
Apa aja fitur keren di Android Pie ini? Nanti kita akan bahas. Kelebihan stok Android ini itu adalah tampilannya yang benar-benar bersih, minim kustomisasi, pokoknya benar-benar bersih lah. Dan ini adalah Android yang sebenarnya tuh harusnya seperti ini. Tapi ada beberapa bloatware yang bisa dihapus seperti aplikasi Babe dan Pixmix. Jadi satu-satunya untuk menghilangkannya ya menonaktifkannya. Yang penting ikonnya nggak muncul di app driver. Saya scroll HP ini tuh terasa smooth banget, enak lah pokoknya. Dan gimana ya? Benar-benar nurut gitu sama tangan. Oke, smooth, enak pokoknya. Dan kita juga bisa mendapatkan jaminan update OS selama 2 tahun. Jadi kalau misalnya HP ini tuh Oreo, kemungkinannya itu kita bisa akan mendapatkan Pie dan sampai Android Q. Dan kita juga mendapatkan security patch setiap bulannya untuk keamanan HP kita. Notifikasi yang masuk juga nggak telat sama sekali lah, selalu real time. Untuk kekurangannya ya OS seperti ini tuh ya minim kustomisasi. Jadi mungkin beberapa dari kalian gak bakal suka, tapi juga ini masalah selera sih ya, karena saya pribadi menyukai tampilan yang minimalis aja sih. Lalu saat pertama kita menyalakan dan memainkannya, saat kita connect ke internet, aplikasi yang dibawa itu minta diupdate semua di Play Store. Jadi gimana ya, baru nyalain HP udah minta update seabrek, kan gimana gitu. Nah, di Android Pie ini kita bisa menyembunyikan notch lewat developer option. Tapi setelah security patch Desember 2018, opsi untuk menyembunyikan notch ini bisa kita temukan di menu tampilan yang ada di setting. Jadi kalian cari aja tuh yang tulisan bezel penuh lalu aktifkan. Maka bezel pun akan disembunyikan. Dan cukup rapi juga sih untuk menyembunyikannya, karena lengkungannya itu ya hampir mirip dengan lengkungan pada layar di bawah, meskipun tidak simetris juga sih. Nah, sekarang kita akan bahas-bahas fitur keren yang ada di Android Pie. Karena ini Android Pie murni dari Google, stok Android, jadi fitur bawaannya saya akan sebutkan ya. Yang pertama adalah navigasi button yang baru. Ya sekarang tuh zamannya tinggal swipe aja gitu. Jadi nggak perlu repot klik atau mencet-mencet. Nah, tombol navigasi ini pun demikian. Kita bisa swipe sedikit ke atas untuk membuka recent apps, swipe full ke atas untuk membuka app driver, swipe ke kiri atau ke kanan untuk berpindah aplikasi yang ada di recent apps. Dan ada satu tombol kembali. Tapi ada beberapa catatan nih tentang navigasi baru ini, yaitu ketika kita berniat untuk membuka app driver dan nge-swipe dengan cepat, justru kita malah membuka recent apps. Jadi kita mesti swipe lagi untuk membuka app driver. Dan ini sebenarnya agak annoying gitu ya. Lalu yang kedua, tampilan recent app yang baru. Tampilannya tuh mirip sama recent apps iOS 7 dulu gitu ya. Ini bertata kayak gitu ya. Tidak seperti kartu lagi. Ya saya suka sih sebenarnya ngeliat ini, karena kita bisa lihat isi dari aplikasi itu secara penuh. Tidak seperti sebelumnya yang tumpukan kartu, dimana kita cuma bisa lihat bagian atasnya doang gitu loh. Lalu yang ketiga, panel notifikasi yang baru. Panel notifikasi yang baru ini tuh sukses ngasih kesan yang nyenengin gitu, karena disusun dengan rapi dengan bulatan-bulatan pada ikonnya. Ditambah ada jarak antar notifikasi dan panelnya. Ini memang hal minor sih, tapi justru ini yang bikin betah. Kenapa? Karena tersusun rapi gitu. Lalu yang keempat, efek animasi. Ada efek animasi yang baru saat kita membuka aplikasi atau menutup aplikasi, dan efek animasi itu kelihatan interesting banget gitu, karena secara nggak langsung ngasih feel yang terasa smooth dan enak dipandang. Bahkan saya sering membuka dan menutup aplikasi hanya ingin melihat efek animasinya aja. Itu mantap banget gabutnya. Yang kelima adalah ambient display. Memang ini bukan fitur murni bawaan Android Pie sih, tapi dengan adanya ambient display, jadi itu kita nggak perlu buka HP lagi untuk melihat jam dan notifikasi. Cukup diangkat dan ambient display akan menampilkan jam serta notifikasi yang masuk. Di bagian bawahnya ada informasi baterai juga. Yang keenam ini saya nggak tahu namanya apa ya, tapi kayaknya tuh rotasi otomatis tapi manual gitu. Jadi nggak tahu nama fitur ini tuh apa, tapi saya jelaskan aja ya cara kerjanya. Jadi biasanya kita tuh kan nyalain rotasi otomatis, maka setiap kita membaca sambil tiduran pasti layarnya akan ikut berotasi sesuai sensornya. Tapi di Android Pie ini kita tidak perlu menyalakan rotasi otomatis, namun ketika kita sedang dalam posisi tiduran, maka ada opsi untuk membuat layar menjadi mengikuti rotasinya atau tidak. Dan ketika kita diklik, layar pun akan mengikuti rotasi sesuai dengan HP-nya. Tapi kalau misalnya nggak diklik, ya sesuai aja gitu dengan portrait gitu. Jadi ini hal kecil yang emang benar-benar berguna sih. Kita jadi nggak perlu bolak-balik ke panel notifikasi, jadi nyari rotasi otomatis, dan gitu nggak perlu lagi. Lalu yang ketujuh adalah tema gelap dan terang. Ya kita bisa milih tema gelap atau terang sesuai wallpaper yang kita pakai gitu. Jadi misalnya kita mau pakai wallpaper yang gelap, maka otomatis temanya akan berganti ke yang gelap. App driver juga menjadi gelap, dan begitupun sebaliknya. Kalau misalnya kita pakai wallpaper yang terang, maka
app drivernya atau temanya juga jadi terang. Itu sih ya bagus sih. Yang ke-8, panel volume dipindahkan ke sebelah kanan yang lebih interaktif karena terjangkau dengan tangan kita jika menggunakan dengan tangan kanan. Yang ke-9 yaitu baterai adaptif. Fitur ini tuh dimaksudkan untuk memaksimalkan kinerja baterai. Singkatnya, aplikasi yang jarang kita pakai akan dibatasi fungsinya untuk memperpanjang umur baterai. Kita juga bisa memilih aplikasi apa saja yang dibatasi penggunaannya. Dan jika sistem mendeteksi ada aplikasi yang mengkonsumsi baterai dengan boros, maka kita akan diberikan opsi untuk membatasi fungsinya atau tidak. Walaupun stok Android ini tuh kayak minim kustomisasi, tapi Nokia masih memberikan beberapa gestur yang benar-benar terpakai gitu. Yaitu panel navigasi yang bisa kita edit semau kita. Jadi kalau misalnya kita bosan dengan yang swipe-swipe gitu, kita bisa pakai yang konvensional. Lalu kita juga bisa menolak panggilan dengan membalik posisi handphone. Saat ada panggilan masuk, kita juga bisa membisukannya dengan mengangkat handphone kita. Kita juga bisa mengakses panel notifikasi dengan mengusapkan jari di fingerprint. Kita juga bisa mengakses kamera dengan menekan tombol power sebanyak 2 kali. Kita juga bisa merubah profil dari dering ke getar hanya dengan menekan tombol power dan volume atas secara bersamaan. Lalu fitur selanjutnya itu ada digital well-being atau kesehatan digital. Ya, jadi HP ini tuh bisa mendeteksi berapa kali kita nyalain HP, berapa banyak notifikasi yang masuk, dan lain sebagainya. Intinya aplikasi ini tuh kayak ngingetin kita seberapa sering kita memakai HP. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya fitur-fitur keren lainnya yang kalian bisa explore sendiri. Tapi ada satu hal yang cukup menarik nih. Kalau misalnya kita nyalakan opsi animasi saat mematikan perangkat, maka akan muncul animasi ondel-ondel yang dada-dada ke kita saat kita mematikan perangkat. Itu memang sentuhan kecil sih, tapi ini keren banget sih karena ada nuansa Indo-Indonya gitu. HP ini tuh membawa spesifikasi kelas mid ya, yaitu Snapdragon 636 yang kita kasihi, lalu ada RAM sebesar 4GB, internal memori 64GB, dan baterai 3000 mAh. Di atas kertas spesifikasi ini tuh ya emang kelas mid banget. Namun apakah pengalaman yang didapat sesuai? Kita menguji performa HP ini tuh dengan aplikasi benchmark ya. Yang pertama Antutu Benchmark, yang kedua lagi Geekbench. Untuk skor Antutu Benchmarknya yaitu sekitar 115 ribuan ya. Nah untuk hasil Geekbench-nya itu untuk single core-nya kita bisa mendapatkan 1300-an ya skornya. Untuk yang multi core yaitu 4800-an. Ya ini udah cukup banget lah, karena bagus juga gitu. Untuk test gamenya di sini saya akan menjelaskan singkat aja ya. Jadi untuk pemain PUBG itu kita bisa mendapatkan settingan balance dengan frame rate-nya medium. Dan untuk game-game lainnya juga mantap ya. Untuk Asphalt 9 juga kita bisa memakai settingan high. Untuk melihat test game reviewnya, kalian bisa cek video yang ada di pojokan atas ini. Pokoknya untuk bermain game di HP ini tuh cukup banget lah. Sekarang kita beralih ke kamera. UI kameranya itu gimana ya, nggak jelek sih tapi nggak bagus amat gitu. Kesana kayak kaku gitu deh. Desainnya ya gitu dah pokoknya. Untuk pribadi saya sih saya kurang menyukai ya kalau UI-nya begini. Kayak rasa murah aja gitu, biasa aja gitu. Kita bisa mengakses kamera dengan 3 cara, yaitu dengan klik ikonnya, lalu bisa dari close screen juga, lalu bisa juga dengan klik tombol power sebanyak 2 kali. Lalu ada fitur spesial yaitu Boti, dimana fitur ini tuh kita nggak bakal nemu di HP-HP sekelasnya ya. Kita bisa menjepret atau merekam video menggunakan kamera depan dan belakang secara bersamaan. Dan juga kita bisa live FB, YouTube juga, tapi Instagram belum bisa sih. Lalu untuk menjepretnya itu ya terasa cepat ya, kecuali mode SDR-nya dinyalakan. Untuk SDR sendiri hasilnya kayak kurang signifikan gitu dibanding HP lain. Kayak kurang crunchy gitu. Nah HP ini juga mempunyai mode manual ya, tapi mode manual itu kurang lengkap. UI-nya itu ya biasa aja gitu. Lalu ada fitur bokeh juga. Live bokehnya tuh udah cukup rapi lah ya. Kamera depannya tuh juga bisa ngasilin bokeh walaupun cuma satu lensa. Resolusi video yang ditawarkan yaitu 4K 30 fps. Gak ada pilihan 60 fps pada resolusi 4K dan Full HD. Dan bisa merekam slow mo di 720p. HP ini juga mempunyai EIS ya, atau Electronic Image Stabilizer. Cuma kayaknya kurang optimal gitu. Kayaknya kalau dipakai tuh kayak efek jelly-jelly gitu. Jadi kurang bagus lah. Tapi setelah update patch Desember,
banyak perubahan di kameranya. Yang paling kelihatan adalah sekarang di kameranya itu sudah ada mode Pro yang memiliki tampilan seperti pada Nokia Lumia terdahulu. Dan pengaturannya juga lebih mendingan dibanding yang mode manual. Ya ini cukup lengkap sih. Dan juga untuk shutter light-nya juga lumayan jadi cepat dan memiliki beberapa perbaikan lagi di kameranya. Dan itu keren banget sih update-nya. Jadi good job lah Nokia. Dan ini adalah hasil dari kamera si Nokia 6.1 Plus ini. Bisa kalian lihat sendiri ya. Dan ini hasil perekaman kamera belakangnya, stabil juga, cuma kayaknya agak sedikit shaky gitu, kayak ada efek-efek jelinya. Kita lihat perpindahan fokusnya. Cukup halus ya, cukup halus. Ada suara motor juga. Ini adalah hasil perekaman kamera depannya. Kalau lihat di sini stabil banget ya, bagus lah. Cuma ini kayaknya ngezoom banget. Gimana kualitas audionya bisa kalian nilai sendiri. Ya ini hasil kamera, hasil botinya ya. Jadi kamera depan belakang bisa rekam secara bersamaan. Bisa kita lihat nih kayak gimana gambarnya. Ada suara motor juga. Jadi gimana ya kualitas audionya? Ya HP ini tuh punya speaker cuma sebiji doang sih, di bawah lagi. Tapi suara yang dihasilkan lumayan lah, nggak pecah dan pas juga. Kalau misalnya naikin sampai full nggak pecah. Jadi untuk semua fitur yang ditawarkan, apakah baterai 3000 mAh ini bisa diandelin? Ya jadi HP ini tuh punya baterai sebesar 3000 mAh. Bukan angka yang besar juga sih untuk zaman sekarang. Tapi setelah pemakaian saya sering mendapatkan SOT selalu di atas 5 jam. Kadang bisa sampai 7 jam sih. Dan tak lupa juga HP ini sudah mendukung Quick Charge 3.0. Saya tidak tahu apakah kabel dan adapter bawaannya support Quick Charge atau enggak, soalnya pertama kali saya beli sampai sekarang saya pakai, saya nggak pernah memakai charger bawaannya. Oh iya, untuk kasus dimana lubang casnya longgar atau gimana, di unit yang saya pakai ini tidak ada masalah ya, aman sentosa. Dan untuk kasus quick charge-nya nggak nyala atau gimana, saya pribadi merasakan bahwa quick charge-nya itu aktif kalau misalnya HP-nya mati atau saat nggak dimainin HP-nya. Entah karena itu sengaja supaya HP-nya nggak overheat kali ya. Soalnya kan namanya quick charge itu pasti akan nimbulin panas di HP-nya. Maka vendor smartphone mematikan quick charge-nya saat kita sedang memakai HP pas ngecas, supaya aman gitu ya. Mungkin itu sih tujuannya, kita berpikir positif aja. Kesimpulannya, jadi HP ini tuh bagaikan yin dan yang ya, karena keseimbangan dari mulai desain, hardware, dan kamera itu kayak simbang aja gitu. Dan ini bisa dibilang cukup banget sih ya. Dan juga bagi kalian yang pengen ngerasain sensasi memakai Pixel, Google Pixel dengan hemat budget, ini saya rasa cocok sih. Tapi kalau kalian suka gaming banget, Nokia 6.1 Plus ini tuh bukan pilihan yang tepat ya. Walaupun enak juga sih dipakai ngegame, tapi baterai itu nggak seawet kompetitornya. Dan juga untuk settingannya ya paling low sih, biasanya low sampai medium aja. Tapi kalau misalnya kalian mau nyobain ngegame di Nokia, ada baiknya kalian memilih Nokia 5.1 Plus atau 5.1 Plus, karena untuk game itu 5.1 Plus ini tuh cocok banget ya, karena mempunyai Helio P60 yang kalau main PUBG itu bisa HD. Nah itu tuh patokannya. Ya segitu aja review dari Nokia 6.1 Plus ini. Jangan lupa klik tombol subscribe di channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya. Dan jangan lupa pula like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya tidak ketinggalan info terbaru dari Kang Gadget. Jalan pamit dan bye.